Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Hari ini kita akan langsung mereview salah satu aparel yang baru aja saya beli. Ini adalah sebuah apa ya? Nah, kita buka dulu aja ya. Jadi ini tuh kayak sebuah tas gitu ya pada dasarnya. Oke, kita lihat. Ini adalah sebuah tail bag. Nah, tail bag untuk ditaruh di bagian belakang dari motor gitu ya. Mereknya adalah Volero ya. Volero bentuknya kayak gini. Nah, terus habis itu kita bisa lihat di kertasnya ini ada bentuk ini, terus ada kayak waterproof bagnya, terus habis itu ada beberapa pengkabelan gitu ya. Brandnya Volero, modelnya bag 014. Terus ini size-nya nih teman-teman bisa lihat di sini, size-nya atau ukurannya adalah 34 x 24 x 21. 26 artinya ini dari 21 bisa dikembangkan menjadi 26, artinya ini bisa di expandable gitu ya. Kapasitasnya itu bisa antara 14,5 liter sampai 18,5 liter gitu. Materialnya terbuat dari Oxford. Ini adalah bentuknya kayak begini, terus ini cara masangnya kayak begini. Nanti langsung aja kita cek. Jadi size-nya itu 34 ya, panjangnya itu 34 ya, 34, terus lebarnya itu kalau kita ambil yang terjauh itu 24 cm, ketinggiannya ini ya, tebalnya ini ada 21 sampai 26. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana caranya bikin dia 26. Ini kan ada kayak dua resleting gitu ya. Nah, resleting yang bawah sepertinya yang menjadikannya dia sebagai expandable. Kalau resleting bawahnya kita buka ya teman-teman sekalian ya, kita ngomongin dimensi dulu ya. Nah, ini bisa di expand. Weh. Nah, tuh di expand teman-teman sekalian. Dari yang awalnya 21 ketambahan sekitar 5 cm nih, 5 cm nih lebar ininya, sehingga awalnya 21 sekarang bisa jadi 26 panjang nih gitu ya. Nanti kita bisa lihat ini muat apa aja sih gitu ya. Jadi dia tuh bentuknya itu agak-agak mengerucut ke belakang, dengan bagian depan tuh kayak yang tumpul gitu ya, bagian belakangnya agak sedikit menajam, terus ada tulisan brandnya di belakang Volero gitu ya. Pertanyaannya berapa harganya gitu ya, saya cek dulu. Nah, ini dia teman-teman sekalian di aplikasi salah satu online store. Jadi ini tuh namanya tuh nggak tahu ya, di sini tertulisnya tuh Cucaima, tapi akhirnya namanya Volero gitu ya, beda sendiri. Nah, pada saat pembelian ini harganya sekitar 265.999, harus 266.000 lah gitu. Oke, kita lihat tadi bahannya tuh Oxford. Nah, mereka bilang seperti itu. Cuma bahannya itu sepertinya kayak terdiri dari dua jenis bahan. Yang pertama tuh kayak yang doff gitu, terus yang kedua itu ada lebih gloss dengan tekstur seperti kayak karbon gitu ya. Anak-anak motor pasti suka banget karena memang teksturnya karbon gitu ya. Di bagian samping juga ya kalau misalkan ini di expandable-nya dia tuh kayak yang cordura gitu ya, agak-agak kasar gitu. Terus ini ada kayak tali-talinya begitu untuk nempelin tali. Lalu ada kayak strapnya di samping, strapnya model biasa, di sini juga strap model biasa, dan di sampingnya itu mayoritas itu yang menggunakan tekstur seperti karbon gitu teman-teman sekalian. Nah, dia itu ada kayak resleting yang dua gitu, dan resletingnya itu ada kayak, nah teman-teman bisa lihatnya, nah ada kayak ini nih kunci, jadi bisa dikunci gitu, bisa dikunci di sini pakai kuncian dari macam-macam, bisa dibeli lah. Nah ini kita buka, di dalamnya itu ada, ini tuh yang warnanya abu-abu ini tuh kayak tutupnya dia kalau hujan, rain cover gitu ya. Nah, jadi rain cover, di coverin seperti itu, dan tutupnya itu ada bisa digedein, bisa dikecilin gitu ya. Nah, pokoknya ditutup gitulah supaya dia itu terhindar dari hujan. Nah, lalu setelah itu ada kayak tali temali. Wah, ini untuk nempelin jok motornya. Nanti kita akan cobain juga. Talinya tuh ada yang sepasang itu buat nempel di jok, satu lagi kayaknya untuk kita kalau bawa sebagai dia tas biasa gitu ya. Nah, gitu, kita taruh dulu. Bagian dalamnya itu luasnya segini. Waduh. Pertanyaannya bisa masuk helm kan ya? Ntar kita cobain apakah masuk helm bisa apa enggak gitu ya di sini. Cuman kompartemennya itu kayak begini, lihat ada kayak laci-laci kayak begini, teman-teman sekalian bisa lihat ada kayak laci-laci di bagian atas. Saya nggak tahu buat apa bentuknya. Sampingnya nggak ada kayak
saku-sakunya sih nggak adanya, hanya kayak gitu doang. Bawahnya tuh agak-agak empuk karena ada kayak busa spon gitu di bagian bawahnya gitu. Kita tutup kembali ya bagian bawahnya ya. Nah ini kayak begini, saya nggak tahu ini buat apa ya. Sini kayak jahitan di bagian dalam gitu. Lalu nggak ada ininya teman-teman sekalian, nggak ada magnetnya. Jadi biasanya saya pikir tadi mungkin bisa ditaruh di tangki, ternyata karena mungkin bentuknya mirip-mirip seukuran dengan tangki motor, tapi ternyata nggak bisa teman-teman sekalian. Nah ini kita coba tutup dulu expandable size nya gitu menggunakan resleting biasa. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga di samping, di bagian atas itu ada kayak reflektor gitu, cuma di sampingnya nggak ada reflektor ya. Jadi seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menginstal dia ya tas ini di jok belakang ya, karena ini tailback gitu ya, sama seperti beberapa gambar-gambar ini gitu ya, ditaruh di bagian belakang atau jok dari motor. Dan pantasnya kayak apa gitu ya, kita akan simak teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, tailbacknya udah di atas motor. Kali ini kita akan coba dulu di skutik. Di caranya nih kan, kalau di tailback ini dia tuh ada kayak dua strap gitu ya, dua strap biasa. Lalu ada kayak tali ya, tali strapnya tuh ada dua jenis, yang satu tuh fabric ya, dan yang kedua dari karet. Nah karet ini agak sedikit lentur kan ya. Nah karet ini kita polosin langsung ke joknya, jadi kayak gini teman sekalian. Nah pasang satu lagi di bagian belakang. Oh, biasanya begini, sip. Nah setelah itu ini bisa kita setup biar dia kencang ya, apa namanya, tali karetnya itu ya. Ya cara kencangnya sih biasanya tarik gini aja teman-teman sekalian, pelan-pelan tapi ya. Nah dia tuh cukup kencang gitu ya di sininya. Nah, begitu juga yang sini ya, tarik aja kencangin. Kanan, dan ntar dipasin gitu teman-teman sekalian dari bentuk strappingnya. Jadi seperti ini, udah siap tuh. Nah jangan lupa juga untuk nih ininya teman-teman sekalian, ini dirapihin tali giniannya nih gitu. Lakukan juga untuk tempat-tempat yang lain gitu, siapin rapi kan, nggak ada yang seliweran gitu. Nah setelah itu saatnya kita untuk strapping dia ke tasnya. Usahakan yang bagian mengerucut di bagian belakang, yang bagian agak tumpul di bagian depan ya, kayak gini sekalian. Udah tinggal di strap gini doang, simple banget. Lakukan untuk keempat strapnya gitu. Sebelah sana juga adalah pada saat dia tuh sudah ke strap langsung di motornya teman-teman sekalian. Nah teman-teman bisa lihat ya, kanan kiri semua rapih. Memang sih pada dasarnya dia tuh kalau ada yang gahat sih gampang aja sih dicopotnya, tinggal diputusin gitu tercopot. Cuman ya kita nggak usah berpikir ke arah situ, karena memang secara fungsionalitas ini memang keren banget dan fungsional banget sih kalau menurut saya sebagai tempat barang di bagian belakang atau di tailback. Dan udah pasti kalau ditaruh begini nggak, agak susah untuk ngeboncengin orang karena memang tempatnya jadi kepake gitu. Nah sekarang kita lihat seperti apa muatnya dari tailback ini ya. Pertama udah pasti kita mesti taruh ini gitu ya, karena ini adalah apa namanya kayak rain covernya. Jadi ini tuh udah default, udah pasti harus bisa masuk. Lalu biasanya kita naruh nih kayak ginian jaket hujan. Kalau jaket hujan tuh yang tebel tuh kadang-kadang agak susah untuk masuk ke metik-metik kecil kayak gini. Nah sekarang kita langsung masukin ke sini, masuk banget teman-teman sekalian ya, masuk banget nih. Nah, dan kalau menurut saya sih, dan ini tuh masih banyak space-nya di bagian atas, bisa ditaruhin kayak glove gitu ya, glove atau apapun taruh di atas ini masih banyak banget. Dari tas ini ya, tadi setelah dibuka resletingnya itu dimasukin ke dalam kayak ini ya, selipan belt gitu ininya tadi ya, selipan belt, lalu di strap, dan itu bisa nambah 5 cm ketebalan ketinggiannya. Jadi setelah dimasukin jaket tadi Respiro tuh hitungannya masih sekitar ketinggian mungkin 10 sentian lagi masih ada gitu sisa yang bisa ditaruhin ya, bagasi ya. Sisa dari kapasitas bagasinya itu masih ada sekitar 10 cm ketinggiannya, dan masih banyak banget gitu.
Nah jadi ini teman-teman sekalian, pada saat dia di expand, teman bisa lihat ya, di depan bagian belakang gitu ya, ini masih agak sedikit kurang rapi karena memang belum full isinya gitu ya. Nanti kita akan fullin kayak gimana, jadi tahu lah gitu ya. Namun secara umum kalau misalkan dalam bentuknya full expand ini, maksimum kapasitas itu bisa sampai 18,5 liter teman-teman kalian. Lebar banget sih 18,5 liter tuh gitu ya. Kalau yang belum di expand itu tadi sekitar 14,5, jadi sekitar naik 4 liter setelah di expand 5 cm ketinggiannya. Cukup banyak ya. Nah yang jadi pertanyaan buat saya adalah, ini tuh bisa di bisa untuk menyimpan barang yang gede-gede banget lagi nggak sih? Kayak misalkan nih helm gitu ya, saya siapin helm open face satu, dan satu di sana tuh ada helm full face. Kita akan cobain masuk apa enggak ya. Nih ya, helm open face. Wow, emang sih kelihatannya kayak agak maksa ya. Ini dalam bentuk atau dalam mode yang full expand ya teman-teman ya, expand full ya. Wow, dipaksa banget nih helm open face nih. Dan teman-teman kalian, helm open face ditelan semua. Cuman memang hasilnya ini jaket hujan jadi nggak bisa dimasukin. Bisa kali ya? Caranya adalah gini teman-teman kalian. Kalau masukin helm, terus ada jaket hujannya dimasukin di bagian kompartemen dalam helm. Kayaknya bisa. Nah, jadi bisa juga naruh helm dan juga bisa naruh jaket hujan. Gede banget. Dan ini ya, ini belum dikencengin. Nanti harus dikencengin teman-teman kalian. Dan ini tuh gede banget. Bisa naruh helm di belakang gitu. Menarik sih. Itu tadi kalau kita pakein helm open face. Bagaimana kalau helm full face? Wow, bisa nggak ya? Kayak nggak yakin gitu saya masukin helm full face. Bagian kecilnya di depan, bagian gede di belakang. Aduh, muat kagak ya? Kalau nggak muat jangan dipaksa ya. Cuman ini ya buat teman-teman sekalian, daripada kepo. Pada dasarnya bagian dalamnya itu bisa masuk ke dalam ya, full gini ya. Cuma pertanyaannya adalah, apakah dia akan bisa masuk full? Kita maksimalin dulu ketinggiannya ya. Masuk full. Wow, wey teman-teman sekalian, hampir masuk nih. Wow, langsung dikerjain. Tapi memang ininya ntar dimasukin, pernah dimasukin ke dalam helmnya. Tas ini bisa masuk helm full face teman-teman sekalian. Oh, keren banget. Dan ini tuh masih belum full nih tingginya. Nah, dan kalau kenceng ini yakin banget mantap taruh di belakang. Gile bener, ini tas tailbag ini bener-bener multifungsi banget. Kayaknya kalau bawa ke pasar juga bawaannya bisa banyak nih gitu teman-teman sekalian. Nah ini kalau ditaruh di atas motor skutik, bagaimana kalau di atas motor-motor lainnya? Nah teman-teman sekalian, kita cobain sekarang di Strat Motorsport ya, full fairing. Ini Honda CBR 150 2013 yang CBU ya. Nah tailbacknya ya, pertama itu kita pasang dulu yang pasti tali temalinya dulu di belakang, jok belakang dibuka lalu dipasang persis seperti dengan cara untuk naruh tali-tali ini di skutik tadi. Lalu taruh aja sih, pada dasarnya taruh ininya. Tailbacknya masih dipasangin, masih diisi sama helm teman-teman sekalian. Lalu tinggal di strap ya. Kalau full ini kayak gini teman-teman sekalian. Setelah dipasang itu biasanya kita tetap kembali harus ngencengin tali temalinya biar dia tuh goyangnya tuh minim gitu teman-teman sekalian ya. Saya coba untuk kencengin tali temalinya, tinggal tarik aja ininya. Dan memang sih agak sedikit goyang, cuman ini tuh nggak akan jatuh dari motor gitu ya, karena dia tuh kepegang ke jok belakang. Dan lagi-lagi nggak ada yang bisa diboncengin jadinya gitu teman-teman sekalian. Nah jadi ini penampakannya
ketika tas ini diletakkan di jok belakang dari motorsport jenis full fairing seperti misalkan Honda CBR 150R ini teman-teman sekalian. Pada dasarnya sih karena tali temali itu sudah disiapkan benar-benar, jadi memang rapih banget teman-teman sekalian. Wow. Dan lagi muat helm full face. Yes. Nah, jadi itu aja teman-teman sekalian review saya mengenai tailback Volero tadi ya namanya ya. Tailback Volero dengan harga 260-an ribu. Mudah-mudahan review ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.